Kalah dengan Australia, Kluivert out. Kalah sama Cina, STY out. Terus maunya apa? Siapa yang mau ngelatih? Pinginnya. Kita tahu FOMO itu adalah fear of missing out. Sebuah realitas sosial yang menyebabkan tren kekinian. Dalam bahasa sederhananya, sepak bola itu bisa menjadi perekat persatuan nasional. Apa kita paham betul tentang apa itu nasionalisme? Tapi dengan kita membayangkan, kita merasa punya timnas, kita jadi tahu kita satu Indonesia, kita satu membela timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ali Sofyan, seseorang yang sedang belajar sosiologi dan antropologi. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sangat ramai diperbincangkan. Apa itu? Ya, timnas Indonesia, timnas sepak bola Indonesia yang kita tahu sekarang sedang berjuang untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026 yang berada di ronde ketiga. Kita tahu kemarin kita terakhir kalah dengan Australia, dan video ini dibuat sebelum pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Kita berharap, saya juga berharap lawan Bahrain kita menang, lalu kita bisa lolos ke minimal ronde keempat. Dan saya mau prediksi ya, semoga benar. Kita menang 2-0 dengan Bahrain. Kita lihat hasilnya besok. Video ini akan tampil setelah Indonesia melawan Bahrain selesai. Semoga benar. Oke, banyak komentar tentang formasi, tentang strategi, tentang filosofi permainan, tentang total football. Belibet. Semenjak Kluivert datang, dan banyak hal juga ketika STY diselesaikan kontraknya, kita banyak komentar di sosial media. Tapi saya nggak akan berbicara tentang itu. Itu sudah dibahas banyak oleh Coach Justin, oleh Valentino Jebret, dan Bung Towel yang sering ditowel oleh netizen Indonesia. Saya nggak akan bahas itu karena saya bukan ahlinya dan saya juga bukan siapa-siapa. Saya cukup hanya tahu tentang sepak bola sedikit-sedikit, atau saya hanya pernah suka sepak bola dulu zaman sekolah. Dan sekarang juga masih suka, tapi cuma sekedar nonton. Jadi saya akan sekali lagi kita bahas bola itu sebagai sebuah realitas sosial dalam pembahasan sosiologi dan antropologi. Karena sosiologi dan antropologi membahas tentang masyarakat dan budaya. Oke, data ini menunjukkan bahwa PSSI mendapatkan pemasukan dari penjualan jersey saja lebih dari 100 miliar. Angka yang cukup fantastis. Ini tidak terjadi di era sebelumnya atau sebelum timnas sebelum timnas bisa meningkat kualitas seperti sekarang. Kita patut apresiasi PSSI sudah melakukan perombakan. Salah satu hasilnya adalah timnas kita mendapatkan perhatian dan atensi, setidaknya di tingkat Asia. Tim kita diperhatikan. Ya dibalik banyak kontroversinya, tapi sekali lagi kita kembali lagi tadi, jersinya banyak terjual, angkanya cukup fantastis di atas 100 miliar, dan itu menjadi pendapatan yang tinggi bagi PSSI. Nah, kita coba lihat dari banyaknya jersey yang terjual itu, pertanyaannya adalah kenapa orang Indonesia rela beli timnas jersey? Kalau sebelumnya timnas jersey tidak terjual sebanyak itu, pertanyaannya kenapa kok sekarang terjual sebanyak itu? Kenapa kita sebagai orang Indonesia itu rame ikut-ikutan beli jersey timnas karena jersey timnas lagi bagus? Kalau suatu saat timnasnya buruk lagi, tapi amit-amit ya, maksudnya ketika kan tim sepak bola itu naik turun, ketika lagi turun, kira-kira jersey timnas terbeli lebih banyak gak? Mungkin terbeli, tapi terjadi juga penurunan. Di sini kita bisa lihat pasti, saya tidak mengatakan semua ya, pasti ada, nggak semua, ada sebagian dari pembeli itu atau orang yang mulai suka sepak bola, timnas terutama, itu mereka FOMO. Kita tahu FOMO itu adalah fear of missing out.
sebuah realitas sosial yang menyebabkan tren kekinian dalam tanda kutip tanpa mereka tahu, tanpa mereka paham tentang isu tersebut, isu timnas dalam hal ini. Kita tahu mereka yang FOMO itu bisa kita identifikasikan dari kolom komentar di semua sosial media yang membahas tentang timnas kita. Komentarnya kalau lagi buruk negatif semua, bahkan menghujat. Saya nggak berani ngomong contohnya ya, nggak baik. Kluivert dihujat, STY dihujat kalau kalah, bahkan Bahrain pernah kita hujat, AFC pernah kita hujat, kita akhirnya terkenal dengan netizen yang sangat barbar. Salah satu itu bisa diidentifikasi bahwa masih ada, nggak tahu, saya nggak bisa berani bilang banyak ya, ada orang-orang kita itu FOMO. Kita bisa buktikan mereka, kita pilih acak. Kalau teman-teman bisa mau coba tanya mereka tentang sepak bola. Tahu nggak pemain timnas dulu yang terkenal, misalkan Buas Salosa, Hendro Kartiko, Maman Abdurrahman, Bambang Pamungkas. Mungkin mereka kalau ditanya mereka bisa jawab, oh Buas Salosa itu diaspora dari Afrika atau dari Belanda atau dari Eropa. Bambang Pamungkas itu dari Brasil. Mereka nggak tahu. Atau kita tes juga tentang pengetahuan tentang formasi yang bagus, defense atau menyerang atau counter attack, atau formasinya 4-3-3 atau 4-4-4 atau 5-5-6. Saya yakin ada yang nggak tahu bahwa formasi sepak bola itu harus 10 bukan 11 karena kiper nggak masuk formasi. 4-3-3 itu kan 10 jumlahnya. Itu maksud saya. Nah, dalam artikel ini FOMO itu bisa menyebabkan kecemasan, depresi, dan perilaku konsumtif. Kenapa? Karena FOMO ini kan hanya ikut-ikutan tren tanpa menguasai, tanpa memahami isunya. Jadi kalau mereka nggak ikut tren, mereka merasa cemas dalam kelompoknya. Misalkan kelompok dia berkomunitas atau teman-temannya lagi rame-ramenya bahas timnas. Kalau dia nggak paham, dia nggak ikut-ikutan bahas, dia nggak ikut-ikutan nonton, dia nggak ikut-ikutan beli jersey, dia merasa cemas. Jangan-jangan nanti dia dikucilkan, jangan-jangan dia nggak jangan-jangan dia nggak didengar lagi pendapatnya karena dia nggak tahu tentang timnas dan seterusnya. Juga menyebabkan perilaku konsumtif. Tadi kita bisa lihat hasilnya adalah angkanya di atas 100 miliar hasil penjualan jersey timnas yang bisa diraup oleh PSSI. Bagus bagi PSSI memang, tapi saya nggak akan bahas tentang itu. Kita bahas tentang fenomena FOMO-nya ini. Banyak fans, saya tidak mengatakan semua ya, maaf, saya tidak mengatakan semua, tapi ada orang-orang yang hanya ikut-ikutan. Teman-teman kalau lihat video ini juga pasti sepakat dengan saya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, bahwa fenomena timnas atau fenomena sepak bola ini bisa menjadi penguatan integrasi sosial dalam bahasa ilmu sosial. Tapi dalam bahasa sederhananya, sepak bola itu bisa menjadi perekat persatuan nasional. Kalau kita meminjam istilah Lewis Kosher, dia menjelaskan bahwa ketika konflik sosial terjadi itu nggak selalu merusak, nggak selalu destruktif. Maksudnya gini, sepak bola, kita bahas sepak bola nasional ya. Ada Liga 1, sekarang namanya Liga 1, Liga 2, Liga 4. Liga 1, 2, 3, 4 itu punya tim masing-masing, ada tim klub masing-masing. Persib Bandung dengan The Viking, Persija dengan The Jack, Persebaya dengan supporternya bernama Bonek, Arema dengan Aremania. Itu keempat, kita ambil contoh 4 supporter itu, mereka sering atau kadang-kadang melakukan bentrok, cywar atau bentrok fisik bahkan setiap pertandingan mereka ketika bertanding. Tapi supporter itu tidak atau belum atau sampai sekarang tidak pernah terjadi ada konflik ketika timnas main, ada tawuran antara supporter klub itu ketika timnas main. Kenapa? Inilah yang disebutkan oleh Lewis Kosher bahwa konflik sosial itu nggak selalu merusak atau destruktif. Bahkan konflik itu akhirnya menyebabkan persatuan untuk sama-sama mendukung timnas. Atau kita bisa lihat lagi bahwa timnas atau banyak isu-isu yang selain timnas ini
muncul tentang Pertamina misal, tentang kemarin rame-rame undang-undang TNI, atau tentang hal-hal yang lain secara nasional yang sifatnya itu cukup yang viral, itu sejenak kita terlupakan. Nggak ada kubu-kubuan, nggak ada yang kita melepas semua identitas, semua hal yang pada diri kita yang melekat itu satu kata, satu suara, Timnas. Meskipun di lain hal kita berkonflik. Sekali lagi, ini kalau kita kontekskan dengan Louis Gossett, itu berarti konflik bisa juga menyebabkan persatuan. Konflik dalam sepak bola itu bisa menyebabkan persatuan ketika konflik antar klub itu melebur di dalam persatuan mendukung Timnas Indonesia. Selain itu, sebelum mencapai persatuan, Gossett menjelaskan bahwa konflik itu memperjelas batas antar kelompok. Kalau kita konteskan dengan Timnas, maka batasan antar kelompok supporter itu jelas antara pendukung Timnas Indonesia dengan Timnas Bahrain, dengan Timnas Australia. Konflik di dalam Timnas Indonesia melebur, konflik dalam Timnas Bahrain melebur, sejenak melebur, kemudian memberikan batas-batas antar kelompok. Kata Gossett juga, konflik juga menyebabkan melahirkan aturan baru. Ketika sebuah kita ambil contoh lain selain sepak bola, misalkan tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar SMA misalkan, SMA A dengan SMA B mereka tawuran, kemudian sering terjadi, kemudian bisa saja menciptakan aturan baru ketika misalkan diidentifikasi bahwa penyebab tawuran adalah mereka yang sering bolos sekolah misalkan, atau karena ada perebutan kejuaraan, kemudian mereka kejuaraan olahraga misalkan, kemudian akhirnya menyebabkan konflik. Akhirnya muncul aturan baru, karena disebabkan oleh banyak yang bolos, akhirnya aturan barunya muncul. Ketika yang bolos ketahuan akan diberikan sanksi berat karena sebelumnya sanksinya nggak berjalan misalkan. Jadi ada muncul aturan baru ketika konflik itu terjadi. Konflik antara supporter sepak bola misalkan, antara kita tahu Viking dengan The Jack misalkan, setelah terjadi banyak hal akhirnya muncul aturan baru ketika di Jakarta supporter Persib Bandung nggak boleh hadir, dan sebaliknya ketika main di Bandung supporter Jakarta nggak boleh hadir. Itu aturan baru muncul karena konflik. Dan yang ketiga yang saya sebutkan tadi, bahwa kata Louis Gossett, konflik itu menyebabkan perubahan menuju persatuan. Ya, lambat laun konflik akan berubah, lambat laun akan berdinamika, akan menyebabkan sebuah persatuan, dalam konteks ini Timnas Indonesia. Berikutnya kita bahas tentang bahwa fenomena Timnas sepak bola Indonesia ini dalam konsep yang dijelaskan oleh Benedict Anderson tentang imagine community. Kata Ben Anderson, dia mengatakan bahwa bangsa itu bukan sebuah fenomena yang terbentuk secara alamiah. Kata dia, bangsa itu terbentuk karena konstruksi sosial yang dibayangkan oleh individu dengan merasa menjadi komunitas meskipun nggak kenal. Saya ulangi lagi ya, kata Ben Anderson, bangsa itu tidak terbentuk karena sesuatu yang alamiah terjadi, tapi karena ada kesadaran secara konstruksi sosial yang dibayangkan oleh setiap individu, bahwa individu itu merasa menjadi bagian dari komunitas meskipun nggak mengenal. Saya contohkan dengan bahasa sederhana. Kita nggak saling kenal antara supporter Timnas, ya paling kenalnya sekitar lingkungan teman kita, tapi secara nasional kita nggak saling mengenal antar kita. Jadi antara supporter itu hanya tahu tentang kita sama-sama mendukung Timnas Indonesia. Kita nggak saling kenal dari mana, suku apa, agamanya apa, umurnya. Kita bersatu dalam komentar-komentar itu. Ketika misalkan kita dalam tanda kutip kayaknya dicurangi saat melawan Bahrain, kita bersatu. Muncul jiwa nasionalisme kita untuk menghujat Bahrain, muncul jiwa nasionalisme kita untuk menghujat AFC.
Itu persatuan yang dimunculkan. Artinya, nasionalisme itu muncul karena dibayangkan oleh individu, kita konstruksi yang dibayangkan oleh individu merasa kita menjadi bagian dari timnas, supporternya. Kita menjadi bagian yang mencintai, sama-sama cinta terhadap timnas sepak bola Indonesia. Jadi secara imagine, secara dibayangkan kita merasa punya timnas. Nah, imagine community atau komunitas yang terbayangkan ini terbentuk dari media dan bahasa. Ada bahasa-bahasa tentang persatuan sepak bola, tentang supporter. Ada bahasa-bahasa entah itu stay out, liver out, atau maju timnas, atau kita Garuda. Itu kan bahasa-bahasa yang muncul karena kita merasa menjadi bagian dari timnas, dan diperkuat oleh media, termasuk media mainstream, termasuk sosial media. Bahasa itu bersatu, bahasa itu dipersatukan, bahasa itu muncul untuk menjadi penguat. Ada bahasa itu berada sebagai titik acuan untuk menyatukan orang-orang atas nama, dalam hal ini, supporter timnas Indonesia. Artinya, nasionalisme sebagai perekat, nasionalisme yang terbayangkan oleh bayangan Ben Anderson, individu itu punya bayangan tentang kerekatan, persatuan dari hal timnas Indonesia. Jadi sebenarnya tidak perlu ada kalimat-kalimat NKRI harga mati, kalimat-kalimat tentang jiwa-jiwa nasionalisme harus ditumbuhkan, atau lewat pelajaran-pelajaran di bangku SD, SMP tentang PPKN atau apa. Ternyata kita tahu lebih efektif nonton timnas sepak bola. Kalau kita kontekskan dengan konsep Ben Anderson tentang imaginary community, kita bisa tahu, kita bisa bersatu sebenarnya tanpa kita paham betul tentang apa itu nasionalisme. Tapi dengan kita membayangkan, kita merasa punya timnas, kita jadi tahu kita satu Indonesia, kita satu membela timnas Indonesia. Begitu. Gitu aja. Sekali lagi, ini hanya bahasa sederhana. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang kepleset. Saya mohon maaf. Jadi kalau ada yang kurang, ada yang masukan saran, silakan bisa berikan masukan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Kalau teman-teman suka bisa like, kalau teman-teman mau mengikuti pembahasan selanjutnya bisa subscribe. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.